kerugian yang triliunan tadi itu terjadi itu bukan sekonyong-konyong, itu tempusnya panjang Bu Vera. Saya contohkan satu misalnya dalam top 10 tadi perkara korupsi tadi, misalnya dalam perkara korupsi kasus Duta Palma Group. Itu kasus korupsi itu kalau kita baca dalam surat dakwaannya, itu perbuatannya itu terjadi dari 2004 sampai dengan 2022. Artinya itu rentangnya 18 tahun kurang lebih. Sehingga menciptakan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar 72 triliun kasus Duta Palma Group di Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa hadir kembali di podcast Ngopi Bajak, Ngobrol Pinter bareng Jaksa. Dan seperti biasa, di podcast Ngopi Bajak kita akan berbincang seputar obrolan hukum, pembangunan ekonomi, penegakan syariat Islam, pencegahan tindak pidana korupsi, dan tentu saja seputar informasi kejaksaan. Dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, seperti kali ini, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di ruangan podcast. Beliau adalah Bapak Sakafa Guraba. Beliau adalah Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Sekaligus juga beliau adalah Jaksa Penyidik Perkara Tipikor dan juga mahasiswa S3 di Universitas Cahkuala dengan penelitian berjudul mengenai tipikor yang berakibat kerugian perekonomian negara. Dan ini tentunya juga relevan dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang Bapak di podcast Ngopi Bajak. Gimana ini Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah juga masih disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan di instansi kejaksaan. Alhamdulillah. Nah, kalau kita juga berbicara mengenai tema kita pada saat ini, khususnya itu mengenai perkara ataupun korupsi. Ini kan menjadi salah satu permasalahan yang serius ya, yang terus menjadi perhatian dalam kehidupan berbangsa dan negara. Karena korupsi ini tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian negara secara keseluruh. Dan tentunya juga seiring perkembangan zaman, kalau kita lihat nih Pak, modus, kemudian juga bentuk tindakan pidana korupsi ini kan semakin kompleks nih. Tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga melibatkan beberapa mungkin perusahaan, korporasi, kebijakan publik, bahkan juga sampai pengelolaan sumber daya negara yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Nah, pada kesempatan kali ini juga Sobat Ngopi Bajak, kita akan membahas sebenarnya seperti apa sih dinamika tindak pidana korupsi, kerugian perekonomian negara. Tapi sebelum kita mengulik lebih luas nih Pak, mungkin bisa dibekali nih Vera dan juga Sobat Ngopi Bajak, sebenarnya perbedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara itu di mana sih? Silakan Pak Saka. Baik, terima kasih Bu Vera. Di Indonesia hingga saat ini, khusus di Indonesia ya, itu ada yang dikenal dengan delik khusus dalam tipikor. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara lain Bu Vera, itu yang namanya korupsi itu hanyalah bribery, penyuapan, dan lain-lain. Tapi khusus di Indonesia itu ada delik khusus itu di pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang sekarang sudah diatur di pasal 603, 604 KUHP. Itu ada yang namanya perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pertama kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Nah, dalam prakteknya ini sering orang tua atau publik itu ataupun sampai dengan aparat penegak hukum dibingungkan apa sih beda dengan antara kerugian keuangan negara dengan kerugian perekonomian negara. Nah, kalau untuk kerugian keuangan negara itu secara regulasi sudah jelas diatur. Pengertiannya kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang, benda atau surat berharga akibat perbuatan melawan hukum, baik itu sengaja maupun lalai. Artinya ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya uang, benda atau surat berharga. Nah, itu kita lihat dalam rezim paket Undang-Undang Keuangan Negara, baik Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, ada juga kita lihat referensinya di Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan juga di beberapa regulasi yang sifatnya mengatur tentang keuangan publik. Nah, kerugian perekonomian negara ini sangat berbeda dengan kerugian keuangan negara. Nah, paling pertama itu kerugian perekonomian negara ini dia lahir tidak dari rezim keuangan publik, tapi dia dimensinya lebih luas, dia menyangkut sosial dan ekonomi. Nah, yang menjadi kendala hingga saat ini Bu Vera, itu kerugian perekonomian negara ini tidak ada pengertiannya dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dalam Undang-Undang Tipikor itu hanya jelaskan kerugian perekonomian negara,
Tapi apa yang dimaksud dengan kerugian perekonomian negara ini belum ada regulasinya yang mengatur. Sehingga Bu Vera, selama ini kita hanya melihat dari tafsiran-tafsiran daripada ekonom. Nah, ekonom ataupun ahli ekonomi menafsirkan yang namanya kerugian perekonomian negara adalah penurunan produk domestik bruto yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar kebijakan ekonomi nasional maupun kebijakan ekonomi daerah. Contoh paling konkretnya adalah misalnya Bu Vera, dalam kerugian perekonomian negara, pemerintah memberikan subsidi terhadap bahan bakar. Misalnya kita bilang ada Pertalite ataupun solar. Nah, ternyata setelah diberikan subsidi oleh negara, karena misalnya harga solar itu kan 6.000 Bu Vera. Harga aslinya itu 18.000. Negara memberikan subsidi. Jadi memotong harganya sekitar 13.000. 13.000 itu harga yang ditanggung negara. Sehingga 6.000 harga subsidi solar tadi seharusnya dinikmati masyarakat. Ketika ada disalokasi dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, nah itulah muncul kerugian perekonomian negara tadi yang harusnya diterima oleh masyarakat luas, subsidi tadi tetapi diterima oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan perbuatan melawan hukum. Yang Misalnya, tidak berhak seperti betul, itu. yang menimbun lah dan segala macamnya. Sehingga terjadi sebuah kerugian perekonomian negara di sana. Ya, kalau kerugian perekonomian negara tidak identik dengan kerugian keuangan negara. Misalnya kerugian keuangan negara itu ada pengurangan, ada kekurangan APBN, APBD. Nah, kalau kerugian perekonomian itu tidak mesti seperti itu. Begitu ada dampak atau impact langsung ke masyarakat, itu langsung dikatakan kerugian perekonomian negara. Begitu, Bu Vera. Oh, baik. Nah, ini kan kalau kita berbicara mengenai isu hukum kekinian, ini kan banyak kasus-kasus korupsi yang bermunculan begitu ya, kita yang sedang diperbincangkan dengan kerugian mencapai triliunan, seperti misalnya kasus timah, kerugiannya kemarin sangat fantastis tuh, 271 triliun. Belum lagi kasus korupsi Duta Palma, 72 triliun. Ini sebenarnya ini realkah terjadi atau seperti apa? Ini kan publik juga bertanya-tanya nih, benerankah uangnya sebanyak itu begitu? Seperti apa nih kalau Pak Saka melihatnya? Jadi memang timbul pertanyaan publik, beberapa pertanyaan daripada publik juga mempertanyakan bahwa sampai sempat, kalau nggak salah tuh kemarin tuh viral Bu Vera ya, ada klasmen korupsi gitu. Jadi klasmen yang nilai korupsi nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu seperti klasmen di klasmen di liga sepak bola aja itu cukup viral juga. Di situ kita bisa lihat misalnya kerugian perekonomian, kasus korupsi tersebut. Misalnya yang pertama tadi Bu Vera sebutkan tadi juga kasus korupsi timah, itu kan melibatkan juga ada dunia selebritinya juga lah seperti itu kan. Nah, itu kerugiannya itu mesti top rank sampai dengan saat ini itu sekitar 300 T. Jadi nilai 271 T tadi dalam proses persidangan juga kita lihat dalam beberapa media online itu terakumulasi menjadi 300 T. Yang paling rendah itu adalah korupsi proyek BTS di Kominfo itu sekitar 8 T. Nah, kemudian masyarakat itu mempertanyakan, ini real atau enggak sih kerugian perekonomian negara seperti ini? Apakah ini hanya sekedar gimmick begitu kan? Nah, kalau kita melihat apakah ini real atau tidak real, pertama itu adalah dari top 10 tadi, peringkat 1 sampai dengan 10, itu kurang lebih 5 sampai 6, itu korupsinya itu terjadi pada sektor sumber daya alam. Artinya itu yang mendominasi adalah sektor sumber daya alam. Nah, kita bisa lihat sendiri gimana sih kondisi alam kita pada saat ini. Kalau kita menanyakan kasus itu real atau tidak real, apakah alam kita ini pada saat ini kondisinya baik, lestari atau seperti apa. Nah, ini mungkin lebih luas lagi kita bisa melihat daripada indeks atau peringkat lingkungan kita di kelestarian lingkungan kita di beberapa penelitian itu kan cukup rendah. Kemudian juga perlu dipahami juga kerugian yang triliunan tadi itu terjadi itu bukan sekonyong-konyong, itu tempusnya panjang Bu Vera. Saya contohkan satu misalnya dalam top 10 tadi perkara korupsi tadi, misalnya dalam perkara korupsi kasus Duta Palma Group. Itu kasus korupsi itu kalau kita baca dalam surat dakwaannya, itu perbuatannya itu terjadi dari 2004 sampai dengan 2022. Artinya itu rentangnya 18 tahun kurang lebih. Sehingga menciptakan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar 72 triliun kasus Duta Palma Group di Riau. Kemudian juga ada kasus AJS, Asuransi Jiwasraya. Itu juga penanganannya itu tempus perkaranya tuh terjadi tindak pidana 2009 sampai dengan 2019. Itu sekitar 10 tahun. Juga, sehingga ketika dilakukan perhitungan akumulasi perbuatan korupsi yang selama itu menciptakanlah nilai kerugian keuangan dan perekonomian negara yang triliunan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, konteksnya dari 10 perkara tadi itu kenapa besar juga? Karena dia sifatnya akumulatif, tidak hanya kerugian keuangan negara, tetapi ada juga kerugian perekonomian negara di sana yang dihitung. Sehingga
nilainya itu mencapai triliunan. Bahkan yang dominan itu yang lebih besar nilainya kerugian perekonomian negara dibandingkan kerugian keuangan negara. Kemudian yang ketiga juga seperti saya katakan tadi, mengapa dominan kerugian perekonomian negara? Yang paling dominan itu perhitungan itu kerugian lingkungan, Bu Fira. Di sektor sumber daya alam ya, jadi ketika ada perbuatan koruptif menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dihitung bagaimana pertama biaya pemulihannya, yang kedua bagaimana biaya ekonomi lingkungannya. Artinya bagaimana biaya untuk melakukan pemulihan khususnya terhadap kondisi masyarakat sekitar yang terdampak daripada perilaku-perilaku koruptif tadi. Kemudian apakah ini real atau tidak? Pertama, setelah saya jelaskan beberapa faktor tadi, yang selanjutnya juga ini sudah diuji di beberapa tingkatan pengadilan, baik pengadilan pertama, banding, sampai dengan kasasi. Beberapa dari top 10 tadi terbukti memang kerugian perekonomian negara itu segitu nilainya. Yang kedua adalah itu tidak sekonyong-konyong terbukti seperti itu, tetapi ini juga melewati proses namanya pembuktian persidangan yang juga melibatkan expertise maupun ahli itu banyak. Rata-rata perkara kerugian perekonomian negara itu ahli itu sampai dengan 10. Ahli lingkungan, ahli agraria, ada juga ekonom, dan juga beberapa ahli lainnya. Jadi kalau dikatakan ini real atau tidak real, ini sangat real dan sudah melewati diuji secara yudisial maupun secara ilmiah, demikian, Bu. Oke, nah ini kan kasus korupsi paling banyak, kebanyakan nih kita lihat tadi. Tadi Pak Saka juga sudah menyinggung bahwa di sektor sumber daya alam. Menjadi pertanyaan tadi sudah dijelaskan sedikit kenapanya, tapi apakah ini menjadi pengawasannya berkurangkah atau ini menjadi ladang yang sangat empuk nih untuk ya udahlah di situ saja? Itu seperti apa sih, Pak? Yang paling mungkin kita melihat fenomenanya adalah sebelum masuk ke fenomena, kita melihat pada beberapa kajian-kajian ilmiah terkait dengan kok kita bisa lihat, Bu Vera, di negara-negara berkembang itu tindak pidana korupsi itu banyak terjadi di sektor sumber daya alam. Nah, ini kalau kita lihat beberapa doktrin maupun pendapat maupun kajian, misalnya ada peneliti dari Amerika Serikat ataupun filsuf Clark Gibson yang cukup concern terhadap isu climate change dan corruption, dia berkesimpulan dalam penelitian ya bahwa kebanyakan negara berkembang itu yang bergantung pendapatan negara dari sektor sumber daya alam itu cenderung untuk tinggi perilaku koruptifnya dalam sektor sumber daya alam, dikarenakan tadi sifatnya adanya sebuah ketergantungan. Nah, kalau kita lihat di negara kita sendiri sebenarnya berdasarkan data yang dirilis di beberapa survei maupun beberapa penelitian, bahwa sebenarnya kalau kita negara berkembang pendapatan kita itu dari pajak. Tapi pajaknya itu sumbernya dari mana? Sumber pajak itu yang paling tinggi juga sekitar 25% itu di tahun 2019, data yang saya lihat. Itu data-data pajak itu penerimaan negara itu pajaknya dari sumber daya alam juga, Bu Vera. Misalnya pajak dari pertambangan, kemudian pajak dari industri pengolahan seperti minyak sawit dan juga logam mulia dan lain-lain. Sehingga negara kita juga punya ketergantungan dengan sumber daya alam, khususnya dari pendapatannya. Sehingga ini juga menjadi celah untuk pihak-pihak tertentu melakukan perilaku koruptif. Kemudian didukung juga regulasi yang memang seringkali dibenturkan ini ke gray area, Bu Vera. Ini abu-abu orang bilang. Ketika kita menyatakan sebuah korupsi di dalam pengelolaan SDA, ini sering ditarik, oh itu bukan. Itu ada yang menyatakan bahwa ini hukum administrasi, harusnya ditindak itu dengan administrasi, harusnya dengan regulasi lain, bukan dengan pemidanaan. Sehingga selain dengan potensinya juga besar di sana, ada di sana celah hukum yang lumayan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan perilaku-perilaku koruptif yang menguntungkan pihak-pihak tertentu tersebut. Oke, saya menarik nih ketika tadi Pak Saka menyatakan bahwa ada area abu-abu begitu. Dan muncul menjadi pertanyaan juga, mengapa pelanggaran-pelanggaran pada regulasi administratif, katakanlah perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup, ini masih masuk dalam ranah tipikor. Ini kenapa nih, Pak? Nah, ini juga selalu menjadi sebuah perdebatan baik di dalam maupun di luar persidangan. Kenapa sih yang dalam ranah administrasi seperti undang-undang kehutanan, undang perkebunan, lingkungan hidup itu kok ditarik-tarik ke tipikor? Ini apakah ini merupakan sebuah terobosan hukum atau kekeliruan hukum? Nah, kalau kita lihat sendiri, kalau kami penyidik maupun penuntut perkara tindak pidana korupsi dalam aspek Undang-Undang Tipikor, itu pertama kita lihat di Undang-Undang Tipikor 3199 pasal 14. Di
Situ sering disebut sebagai bridging article atau artikel penghubung atau pasal penghubung. Dalam ketentuan tersebut mengatakan bahwa dalam undang-undang lain yang dinyatakan itu perbuatan korupsi, maka ditindak dengan Undang-Undang Tipikor. Artinya apabila ada dalam undang lain yang dinyatakan korupsi, maka ditindak dengan Undang 3199. Itu dinamakan bridging article. Nah, namun menurut pendapat Prof. Muladi, ini salah satu tim penyusun Undang Tipikor tersebut, di luar Undang Tipikor itu tidak ada yang dinyatakan sebagai perbuatan korupsi, hanya ada di Undang-Undang Pajak. Sehingga seharusnya dengan pasal 14 tadi, Undang-Undang Tipikor itu ruang lingkupnya lebih luas. Apalagi dalam ketentuan pasal 27 Undang-Undang Tipikor, itu ada yang diistilahkan Bu Vera dengan pembuktian yang sulit, tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya adalah tindak pidana korupsi yang lintas sektoral. Artinya lintas sektoral itu masuk ke ranah perbankan, pertambangan, komoditi berjangka, dan lain-lain. Sehingga dari kedua ketentuan tadi dikatakan bridging article, artinya bisa masuk dalam ranah tindak pidana korupsi apabila tadi sifatnya lintas sektoral tadi. Kemudian apakah dengan lintas sektoral serta merta itu sudah menjadi tindak pidana korupsi? Nah, beberapa juga pandangan hukum pidana, ahli hukum pidana dalam proses persidangan menyatakan bahwa kalau memang terjadi pelanggaran atau kejahatan dalam undang-undang administrasi tadi seperti kehutanan, perkebunan, dan lain, ada impact-nya ke kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka dia bisa ditarik ke ranah tipikor. Sepanjang ada kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah ada yang dikatakan asas lex specialite systematical atau kekhususan sistematis. Nah, dalam asas ini menyatakan bahwa apabila ada satu peristiwa pidana, ada dua peraturan yang berbenturan, maka dilihat secara spesifik dan khusus. Ini yang mana dilihat secara sistematis, mana yang lebih khusus dan spesifik. Nah, menurut pandangan ahli, kalau memang terjadi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, menurut ahli hukum pidana, itu bisa ditarik ke ranah tipikor, bukan ke ranah administrasi. Berarti seandainya kalau tidak ada kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, itu bisa di luar, makanya diistilahkan sebagai area abu-abu seperti itu. Betul, sehingga itu mesti ranahnya administrasi gitu. Baik, nah ini di Aceh nih, kalau kita berbicara di Aceh, pernah nggak sih ada satu kasus gitu Pak, yang mungkin Pak Saka tangani bersama tim begitu, terkait juga dengan kerugian perekonomian negara, ada nggak Pak? Kalau untuk di Aceh sendiri, alhamdulillah kita salah satu Kejaksaan Tinggi yang pernah melakukan penyidikan yang juga sudah inkrah ya sifatnya kasus korupsi dengan kerugian perekonomian negara. Itu kita pernah, saya tahunnya kurang ingat sekitar 2022 atau 2023, itu tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan lahan ex HGU, ex hak guna usaha. Jadi hak guna usahanya sudah mati tetapi masih dipergunakan. Kemudian juga ada dia punya HGU tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Itu pernah ada. Jadi pada saat itu Bu Vera ada case-nya itu perusahaan ini tidak melaksanakan kewajibannya berupa plasma. Nah, yang dimaksud dengan plasma ini Bu Vera adalah kewajiban daripada perusahaan untuk membangun kebun kepada masyarakat sekitar itu sebesar 20%. Nah, ketika tidak dilaksanakan kewajiban tersebut, otomatis masyarakat sekitar dirugikan dong. Berimpact ke masyarakat. Iya, gitu. tidak mendapatkan lahan plasmanya tadi. Bahkan di Aceh sendiri tahun 2013 ada ketentuan khusus bukan 20% Bu Vera, 30% malah. Lebih banyak lagi. Betul, walaupun dicabut tahun 2017 kalau nggak salah saya menjadi 20% kembali. Sehingga nilai tersebut dihitung oleh ekonom tadi. Berapa kerugian masyarakat akibat tidak diserahkannya lahan plasma tadi. Sehingga muncul nilainya dan kita sudah sidangkan dan sudah inkrah juga pada saat ini sudah berkekuatan hukum tetap begitu. Baik, kalau hambatannya apa sih Pak dalam penanganan perkara ataupun kasus korupsi dengan kerugian perekonomian negara? Apakah beda dengan keuangan negara, kerugian keuangan negara? Yang pasti secara hambatannya itu paling utama adalah mindset. Hingga saat ini tuh aparat penegak hukum itu mindsetnya itu tetap korupsi itu kerugian keuangan negara. Untuk perubahan kepada paradigma kerugian perekonomian negara itu masih sangat jarang. Karena kalau saya bahkan melihat atau mendata itu masih di bawah 15 perkara korupsi yang masuk dalam ranah kerugian perekonomian negara. Bandingkan dengan kerugian keuangan negara yang mungkin nilainya sudah ribuan perkara seperti itu. Sehingga hambatannya pertama adalah mindset. Harus berubah mindsetnya dari kerugian keuangan negara, tidak hanya sebatas itu, tetapi ke kerugian perekonomian negara. Kemudian yang kedua adalah untuk kerugian keuangan negara ini nilai biaya penanganannya cukup besar.
Nah, biaya penanganan yang cukup besar itu di mana ya otomatis biaya penanganan termasuk biaya pemberkasan, biaya ahli dan lain-lain. Tetapi kerugian perekonomian negara ini jauh lebih besar, Bu Vera, biaya penanganannya. Kenapa? Seperti saya jelaskan tadi, kalau kerugian keuangan negara itu mungkin saksinya maaf ahlinya itu mungkin yang digunakan dalam proses persidangan itu atau penyidikan 2 sampai 3. Ahli PKKN, perhitungan kerugian keuangan negara, mungkin ahli pidana kalau digunakan. Tapi kalau perkara kerugian perekonomian negara itu bisa sampai dengan 10 ahli. Wow. Ada ahli agraria, ahli perkebunan, ahli Mm-mm. kerusakan tanah, ahli ekonom, dan ahli-ahli lainnya. Sehingga secara cost ini, secara Lebih besar pembiayaannya gitu, jauh Pak. lebih besar kerugian perekonomian negara. Ini juga cukup menyulitkan penegak hukum. Kemudian yang nomor 3 adalah yang hambatan paling utama adalah belum adanya norma pengertian kerugian perekonomian negara secara normatif. Jadi pengertiannya itu apa sih? Itu belum diatur dalam undang-undang. Ini juga terus menimbulkan perdebatan karena kita selama ini masih berpatokan atau berpedoman kerugian perekonomian negara berdasarkan tafsiran ahli ekonomi atau ekonom. Sehingga kalau sudah ada formulasinya mungkin lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah dalam proses persidangan itu karena perkara kerugian perekonomian itu sangat jarang, kita tidak hanya membuktikan kerugian perekonomian negara, tapi kita juga seperti mengenalkanlah kerugian perekonomian negara seperti ini loh, karena memang kadang-kadang dalam proses persidangan itu tidak hanya membuktikan, tapi juga bukan saya bilang mengedukasi ya, lebih mengenalkan gitu bahwa ini loh kerugian perekonomian negara seperti itu. Baik, nah harapan ke depan nih Pak untuk penanganan tipikor di masa yang datang apa sih Pak? Nah, kalau harapan saya secara pribadi adalah ke depan itu saya ya mengharapkan kerugian perekonomian negara itu ada formulasinya yang diterima secara umum, artinya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sifatnya itu admissible, diterima dalam persidangan. Sehingga ke depan itu penanganan tindak pidana korupsi khususnya yang berdampak terhadap kerugian perekonomian negara itu bisa dilaksanakan secara lebih total lagi dan lebih masif untuk dalam rangka juga mendukung pembangunan nasional. Oke, sedikit lagi. Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Saka kepada para pendengar kita Sobat Ngopi Bajak terkait tema kita, dinamika tindak pidana korupsi, kerugian perekonomian negara. Silakan Bapak. Oke, mungkin yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat luas adalah bahwa kerugian perekonomian negara ini merupakan kerugian yang cukup serius dan juga cukup challenging untuk dibuktikan di dalam proses yudisial, sehingga APH khususnya sangat memerlukan support dan dukungan masyarakat dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi, khususnya juga yang wabil khusus lagi yang terkait dengan yang merugikan perekonomian negara. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Nah, dinamika tindak pidana korupsi ini kan terus berkembang nih Pak, menuntut adanya upaya penegakan hukum yang lebih tegas, transparan dan juga akuntabel. Dan selain itu juga peran seluruh elemen masyarakat tadi ya Pak ya, sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Saka Falgurapa yang sudah memberikan ilmu juga khususnya untuk saya dan juga Sobat Ngopi Bajak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Siap. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Sobat Ngopi Bajak. Jangan lupa terus saksikan dan juga ikuti podcast Ngopi Bajak. Ngopi dibajakin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.